Tips ternak ayam broiler memasuki umur 29 hari. Saatnya kita mengevaluasi ada 7 hal yang sangat penting yang biasa saya lakukan mulai umur 29 hari sampai panen. Seperti apa cara-cara dan tips-tipsnya dari 7 hal ini? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman bersama saya di channel Fik Purnama Farm. Halo, apa kabarnya untuk teman-temanku, saudaraku, sobatku semuanya. Semoga di kesempatan kali ini kita tetap diberikan kelancaran dalam berusaha, dan yang pastinya kita tetap diberikan yang terbaik, dan yang tak kalah penting adalah kita tetap diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, oke teman, tema kita pada kali ini kita akan mengangkat tema tentang tips ternak ayam broiler umur 29 hari. Nah, langkah-langkah apa saja atau tips apa saja yang biasa saya lakukan di saat umur 29 hari pagi ini adalah langkah penting yang biasa saya lakukan. Adalah ada 7 teman ya, ada 7 poin penting yang biasa saya lakukan di saat umur mulai masuk di minggu kelima. Masa pemeliharaan ayam broiler ini memasuki masuk masa akhir ya temannya. Di saat masuk minggu kelima, ini adalah ada 7 poin penting yang harus kita lakukan di saat mulai umur 29 hari pagi ya temannya. Nah, oke teman, sebelum video ini kita lanjut teman, saya ingatkan untuk teman-temanku, sobatku semuanya yang belum subscribe, biar channel ini tetap bisa berkarya, channel ini tetap bisa berkembang, silahkan subscribe dulu. Nah, langsung saja teman ya, tips ternak ayam broiler memasuki umur 29 hari sampai panen. Ini langkah apa saja yang harus kita lakukan? Ada 7 poin penting teman ya. Ada 7 poin penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita menimbang ayam 10 ekor atau sampling ayam teman. Nah, ini bagi saya secara pribadi ini adalah hal yang sangat wajib yang harus saya lakukan di saat mulai masuk di umur 29 hari ya teman ya. Jadi saya melakukan timbang ayam 10 ekor. Guna apa? Guna untuk mengetahui kerataan dari bobot ayam ini teman. Nah, kerataan dari bobot ayam ini. Nah, sesudah itu teman, masuk ke hal yang kedua teman ya. Setelah kita menimbang ayam 10 ekor, nomor 2 adalah kita mengevaluasi pakan yang masuk. Artinya begini teman, evaluasi pakan yang masuk. Feed intake yang masuk ke dalam tubuh ayam broiler ini, mulai dari umur 0 sampai umur 28 hari kemarin, kita evaluasi teman. Kita total semuanya, kita evaluasi. Nah, sesudah kita mengevaluasi teman, masuk ke hal yang ketiga teman ya. Masuk ke hal yang ketiga, ini adalah hal yang paling penting juga teman ya. Setelah kita mengevaluasi pakan yang masuk, pastinya kita akan mengestimasi berat rata-rata dengan feed intake. Nah, ini sudah saya terapkan cara-caranya untuk menghitung modal dari keseluruhan, mulai dari DOC, mulai dari pakan yang sudah kita gunakan, mulai dari umur 0 sampai umur 29 hari. Ini sudah saya pernah share di video saya yang dulu. Silahkan nanti teman-teman dibuka cara menghitung modal awal dari masa pemeliharaan ayam ini. Nah, saya berharap untuk teman-temanku, sobatku semuanya, jika 3 poin di atas ini sudah kita lakukan, maka kita akan berharap berat rata-rata untuk bobot ayam ini adalah lebih besar daripada pemakaian pakan yang masuk. Karena apa? Kalau saya estimasi dari rata-rata dari berat ayam saya ini teman ya, tadi pagi saya melakukan sampling untuk penimbangan 10 ekor itu, ketemu rata-ratanya itu adalah di 1,6. Nah, sebenarnya rata-ratanya itu 1,67 temannya. Saya buat rata-rata itu di 1,6 saja seperti itu ya. Di 1,6 saya timbang sampai 3 kali teman ya. Saya penimbangan itu biasanya kalau saya sampling ayam itu saya nggak pernah untuk sampling itu sekali gitu, nggak pernah teman. Pasti saya lakukan itu 3 kali. Karena apa? Saya ingin mengetahui secara detail, mengetahui secara
secara pas, meskipun tidak terpaskan, tetapi kita mendekati pas itu dengan penimbangan itu rata-rata 3 kali, 10 ekor pertama, 10 ekor kedua, dan 10 ekor ketiga. Dan itu kita lakukan di seket-seket yang berbeda ya teman ya. Itu kita lakukan di seket-seket yang berbeda. Nah, jika kita mengetahuinya, nanti kita akan bisa mengevaluasi dari pakan yang masuk ini teman ya. Nah, nanti lebih besar atau lebih kecil seperti itu. Nah, setelah kita mengestimasi berat dari rata-rata dengan feed intake teman, yang pastinya langkah yang paling penting sekali, yang nomor 4 teman ya, segera lakukan pemberian air gula tiap sore. Ini sudah saya lakukan di mulai umur 25 hari yang kemarin ya teman ya. Ada di video saya sebelumnya untuk cara pemberiannya air gula seperti itu beserta ramuan jamu yang saya masukkan. Itu saya lakukan di tiap sore hari. Ini nggak pernah lepas. Dengan catatan, sekali lagi teman ya, dengan catatan ayam ini memang benar-benar dalam kondisi sangat sehat. Jadi tidak ada penyakit atau tidak ada gangguan-gangguan di pencernaannya, karena dampak dari kita memberikan zat manis yang masuk pada saat sore hari. Jika ayam ini kondisinya kurang bagus, jika ayam di dalam tubuhnya ini memang ada bakteri atau ada penyakitnya seperti itu, maka akan memperparah kondisi ayam itu teman. Nah, itu kita harus sangat berhati-hati ya teman ya. Karena apa teman? Karena dari mulai umur 29 hari ini ke atas sampai panen ini, manajemen ini kita rubah seperti saat kita masih dalam kondisi masa brooding teman. Nah, jadi manajemennya itu persis kita rubah persis sama dengan kondisi saat masa brooding. Jadi manajemen di dalam kandang pun juga kita perketat, sanitasi kandangnya pun juga kita perketat juga seperti itu. Persis saat masa brooding, cuman bedanya ini adalah masa finish, yang dulu adalah kita masa brooding seperti itu. Itu adalah langkah yang nomor 4, segera lakukan pemberian air gula tiap sore. Nah itu. Nah, memasuki langkah berikutnya ya teman ya, yang tidak kalah pentingnya untuk yang saya lakukan selama ini adalah ketersediaan oksigen ini yang cukup teman ya. Kita memberikan ketersediaan oksigen ini yang cukup di dalam ruangan kandang. Apalagi spek kandang saya ini adalah spek kandang yang memang kanan kiri ini hutan, yang di sebelah kanan kandang ini adalah gunung, sebelah kiri ini adalah hutan seperti itu. Jadi memang ketersediaan oksigen ini memang boleh dibilang kalau kurang ya seperti itu. Cuman kita tetap harus bisa mensiasatinya dengan cara apa? Kita tetap melakukan yang namanya menyalakan blower atau kipas angin yang ada di dalam ruangan kandang ini 24 jam ya teman ya. Nah, apalagi saat ini adalah masuk masa musim penghujan seperti itu. Biasanya sebelum hujan itu memang cuacanya itu sangat gerah sekali ya teman ya. Nah, ini adalah hal-hal mati angin yang memang terjadi, yang sering terjadi, ini yang sangat berbahaya sekali teman. Di saat memang kondisi atau pada saat tertentu itu ada saatnya itu mati angin. Beda untuk teman-teman atau semuanya, mungkin kandangnya teman-teman itu sirkulasi anginnya bagus, seperti itu malah lebih menguntungkan sekali teman. Seperti itu malah lebih menguntungkan sekali. Kita tidak susah-susah untuk menyalakan blower, menyalakan kipas angin, seperti itu karena sirkulasi dari oksigennya ini sangat bagus sekali. Karena oksigen ini adalah salah satu hal yang penting sekali untuk pertumbuhan ayam broiler teman ya. Seperti itu. Nah, setelah kita melakukan dari ketersediaan oksigen yang paling cukup ini adalah hal yang satu ini teman. Memasuki di nomor 6 ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini yang tidak kalah pentingnya karena ini mencakupi dari keseluruhan dari nomor 1 sampai nomor 5. Kita tetap menjaga kontrol amonia teman. Jadi kita jangan terlena dengan pertumbuhan ayam kita yang cepat, dengan istilahnya itu bau amoniaknya masih bisa terkontrol atau seperti apa. Terkadang penciuman kita itu memang berbeda dengan penciuman ayam ya teman ya, karena kita itu sekarang berdiri dan ayam itu lebih rendah dari kita. Jadi memang ayam itu lebih bisa merasakan. Ciri-cirinya kalau memang amonia itu sangat tinggi, selain kita itu mendapati dengan bau yang sangat tidak mengenakan seperti itu adalah adanya nafsu makan ayam yang berkurang. Nah, ini perlu dipahami untuk teman-temanku. Saya mengingatkan untuk diriku sendiri ya, kadang untuk teman juga. Jadi memahami amonia ini adalah dengan cara kita mempelajari nafsu makan ayam teman ya. Dari nafsu makan ayam ini saja itu sudah terlihat bahwa biasanya kalau amonia itu tinggi,
maka nafsu makan ayam ini akan berkurang. Itu yang sering terjadi ya teman. Hal yang paling dapat kita lihat secara nyata itu kita lihat dari nafsu makan ayam. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ini adalah pengalaman pribadi saya, teman-temanku, saudaraku semuanya. Buang sisi negatifnya jika itu menurut teman-teman itu memang tidak penting dilakukan, dan ambil sisi yang positifnya jika memang itu untuk dilakukan seperti itu. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi ya teman. Tips ternak ayam broiler memasuki umur 29 hari pagi sampai panen ini, yang biasa saya lakukan adalah yang pertama itu saya akan menimbang ayam 10 ekor untuk mengetahui BW rata-ratanya. Yang kedua adalah saya mengevaluasi pakan yang masuk. Dan yang ketiga adalah estimasi berat rata-rata dengan feed intake. Ini sudah ada di video saya sebelumnya. Yang keempat, segera lakukan pemberian air gula tiap sore. Yang kelima adalah ketersediaan oksigen yang cukup di dalam ruangan kandang. Nah, ada langkah satu lagi. Yang keenam adalah kita tetap mengontrol amonia. Dan ini adalah langkah yang terakhir teman, yang pastinya teman-teman pun juga sering melakukannya setiap hari, bahkan setiap saat. Saya pun juga berharap demikian. Saya mengingatkan diri saya sendiri adalah kita tetap berdoa teman. Kita tetap berdoa untuk kelancaran dan kesuksesan dari usaha kita. Semoga hasilnya luar biasa. Semoga hasilnya itu seperti apa yang kita harapkan. Dan yang paling penting adalah dengan hasil itu kita mendapatkan keberkahan dari hasil itu. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu teman, 7 tips langkah penting yang saya lakukan selama ini dalam masa pemeliharaan ayam broiler memasuki umur 29 hari sampai panen. Semoga ini bermanfaat, tidak berniat untuk menggurui, saya hanya sekedar berbagi pengalaman tips ini. Sekian dulu dari saya, Fik Purnama Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.